Martial Peak Bab 793, dia menyukai kekuatan. Menggunakan Divine Sense untuk menembus setiap inci tubuhnya, Yang Kai dengan hati-hati memeriksa semua perubahan Truki dan fisiknya. Setelah menerobos ke alam Transcendent Orde kedua, Yang Kai merasa bahwa kepadatan dan kemurnian Trukinya telah meningkat secara signifikan sekali lagi. Dalam pertarungan hidup atau mati terakhir itu, tubuh fisiknya juga menjadi lebih kuat. Energi spiritualnya juga telah mengalami semacam sublimasi. Di bawah makanan terus-menerus dari lotus pemanasan jiwa 6 warna, pertumbuhan yang dialami jiwa Yang Kai sebagai hasil dari terobosan ini cukup memuaskan. Saat ini, Yang Kai merasa bahwa bahkan dalam tabrakan frontal, kekuatan energi spiritualnya tidak akan lebih lemah daripada Master Alam Sein Orde pertama. Ditambah dengan potensi laut pengetahuan yang terkonsentrasi, jika Master Alam Sein Orde pertama benar-benar mencoba untuk bertarung dengannya dengan cara ini, Yang Kai merasa dialah yang akan menjadi pemenangnya. Peningkatan kekuatan yang komprehensif ini sangat meningkatkan kepercayaan Yang Kai. Setahun terakhir ini yang dipenuhi dengan kemunduran dan kemalangan seperti kekuatan pendorong yang mendorongnya untuk menjadi lebih kuat. Master manapun, dalam pertempuran hidup atau mati akan bisa mendapatkan wawasan yang tidak bisa dia dapatkan. Hanya dengan mendorong diri sendiri ke ambang kematian barulah beberapa hal dapat dipahami. Dapat dikatakan bahwa setiap master sejati telah mengalami banyak situasi hidup atau mati, yang memungkinkan mereka untuk meredam semangat mereka, yang pada gilirannya memberi mereka keinginan untuk bertahan hidup dan mengejar tingkat yang lebih tinggi dari martial Dao. Anak-anak manja yang tumbuh di rumah kaca, yang terlindung dari cobaan dan kesengsaraan seperti itu, tidak diragukan lagi akan maju dengan lancar dan cepat di atas jalan yang diaspal untuk mereka, tetapi setelah menghadapi kesulitan sekecil apapun akan tersesat dan memudar dari kejayaan. Yang Kai jelas termasuk tipe sebelumnya. Sejak dia mulai berkultivasi, jalannya dipenuhi duri, dan hanya dengan menyeret tubuhnya yang terluka dan berlumuran darah melalui banyak krisis hidup dan mati dia telah mencapai kekuatan yang jauh melebihi teman-temannya. Semua yang dimiliki Yang Kai sekarang telah dimenangkan melalui usahanya sendiri, kekuatannya adalah hasil dari tekad yang teguh dan kerja keras, bukan hanya keberuntungan. Menyadari semua ini, mentalitas Yang Kai secara bertahap mengalami beberapa perubahan halus menjadi lebih percaya diri dan merasa bahwa selama dia diberi cukup waktu, dia bisa naik ke puncak martial Dao dan mengabaikan semua makhluk fana. Menenangkan dirinya, Yang Kai terus memeriksa perubahan di tubuhnya. Yang paling mengejutkannya adalah darah emas yang mengalir melalui pembuluh darahnya tampaknya jauh lebih terkonsentrasi daripada sebelumnya. Baik Li Rong dan Han Fei telah mengatakan bahwa begitu darahnya menjadi berwarna keemasan sepenuhnya itu akan setara dengan dia yang memiliki darah Dewa Iblis Agung dan akan memungkinkan dia untuk mewujudkan kemampuan Dewa Iblis Agung. Dewa Iblis Agung adalah sosok legendaris, seorang pria yang diakui oleh 3 ras sebagai master terkuat di bawah surga. Selama waktu kejayaannya, tidak ada yang berani menantang Yang Mulia. Penggunaan menakjubkan dari darah emas Dewa Iblis tidak ada habisnya. Itu karena darah Dewa Iblis mengalir melalui nadinya sehingga tubuh Yang Kai sangat terlatih dan kekuatan fisiknya telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Yang Kai hampir tidak bisa membayangkan seberapa kuat fisiknya setelah perubahan darahnya selesai. Alasan tubuh klan Iblis kuno begitu tangguh adalah karena mereka mewarisi darah dari Dewa Iblis Agung. Dibandingkan dengan mereka, darah emas Yang Kai tidak diragukan lagi adalah warisan paling ortodoks dan sejauh ini lebih murni. Saat dia membenamkan kesadarannya ke dalam ruang buku hitam dan berkomunikasi dengan pohon ilahi, Yang Kai secara bersamaan mengedarkan seni rahasianya dan mulai berkultivasi. Sama seperti Yang Kai yang terus tumbuh, begitu juga dengan pohon ilahi yang berkembang. Dengan izin Yang Kai, pohon ilahi telah menyerap setetes cairan segudang obat setiap hari. Berkat ini, kesadarannya tampaknya menjadi lebih jelas dan kecerdasannya juga meningkat pesat. Sekarang, tidak hanya bisa berkomunikasi dengan jelas dengan Yang Kai, bahkan mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. Seperti sedang merawat seorang anak kecil, Yang Kai melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan pohon ilahi. Waktu berlalu dan tanpa disadari lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak Yang Kai tiba di Nine Heaven Holy Land. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di sini, Yang Kai secara bertahap menjadi terbiasa dengan Nine Heaven Holy Land dan selain tidak bisa pergi dengan mudah, perawatan yang dia terima cukup baik.
Penatua Agung Suhui dan penatua lainnya tampaknya menerima dia sebagai tamu dengan nilai tertinggi, tidak hanya mengiriminya sejumlah besar pil dan ramuan untuk membantunya dalam kultivasinya, tetapi juga menyediakan beberapa pelayan muda cantik untuk merawat kesehariannya. Untuk kebutuhan hari ini, mereka bahkan membawa Yang Kai sejumlah besar keterampilan marsial dan seni rahasia dari Nine Heaven Holy Land untuk dia gunakan sebagai referensi. Selain tidak menyentuh salah satu pelayan, Yang Kai menerima apa yang dia bisa. Dia menghabiskan seluruh waktunya dengan rajin, memungkinkan dia untuk dengan cepat mengkonsolidasikan ranah kultivasi alam transenden orde keduanya. Suhui dan para master alam Sein lainnya juga sering mengunjungi Yang Kai untuk mengobrol, meskipun mereka dengan bijaksana menghindari topik suksesi Tuan Suci. Kadang-kadang, ketika mereka memiliki waktu luang, Suhui atau salah satu penatua lainnya akan membawa Yang Kai untuk melihat-lihat dan mengizinkannya untuk mengalami kekayaan warisan dan keindahan alam di Tanah Suci. Jelas mereka ingin menggunakan pendekatan seperti itu untuk membuat Yang Kai terkesan, berharap dia akan mengambil inisiatif untuk menerima posisi Tuan Suci. Sayangnya bagi mereka, bahkan setelah 2 bulan ini, sikap Yang Kai tidak berubah, menyebabkan Suhui dan yang lainnya menjadi agak cemas. Di atas salah satu dari 9 puncak roh, di dalam gedung megah, penatua dan pelindung Tanah Suci berkumpul bersama untuk diskusi yang dipimpin oleh Suhui. Formasi asli Nine Heavens Holy Land sangat kuat, dengan Tuan Suci tua berdiri di puncak dengan ranah kultivasi alam Sein Orde ketiga, diikuti oleh Saintes Nan dan Suhui yang merupakan master alam Sein Orde kedua, lalu akhirnya para penatua dan pelindung Yu Ying yang tersisa Luo Seng, Si Kun, Meng Tianfei, dan Cheng Yue Tong. Kelima orang ini semuanya master alam Sein Orde pertama, Yu Ying dan Cheng Yue Tong adalah wanita. Satu kekuatan yang memiliki begitu banyak master alam Sein sangat langka di seluruh alam Tong Xuan. Penatua Agung, bagaimana sikap Tuan Suci masa depan itu? Seorang kecantikan paruh baya, Yu Ying bertanya. Dia mengenakan gaun merah cerah yang dengan sempurna menggambarkan tubuhnya yang kaya dan dewasa. Kulitnya halus dan lembut dan dia memiliki gaya anggun yang didukung oleh sepasang mata yang cerah dan murni. Mendengarkan pertanyaannya, semua orang yang berkumpul di sini mengarahkan pandangan mereka ke arah Suhui dengan prihatin. Sebagai tanggapan, Suhui mengerutkan kening dan menghela nafas, dia masih menunjukkan banyak keengganan. Meskipun aku tidak pernah dengan sengaja menyebutkan masalah ini selama kami bersama, jelas dia tidak berniat menjadi Tuan Suci berikutnya dari Tanah Suci. Bocah laki-laki ini sangat menarik. Luo Seng berkata dengan ekspresi heran di wajahnya, di seluruh dunia pemuda mana yang tidak ingin menjadi Tuan Suci dari Nine Heaven Holy Land. Ini seperti mencapai langit dengan satu langkah, namun sejak dia tiba di sini dia selalu tetap acuh tak acuh, seolah-olah kita mencoba memaksakan beban yang tidak diinginkan kepadanya. Perhatikan kata-katamu, dia Tuan Suci masa depan yang sedang kamu bicarakan, bukan bocah sembarangan. Cheng Yue Tong, yang mengenakan gaun putih ramping, dengan dingin berkata kepada Luo Seng, yang terakhir tersenyum canggung saat dia melirik Penatua Agung Suhui. Setelah melihat yang terakhir tidak terlihat marah, Luo Seng menghela nafas lega. Namun, ini benar-benar sangat aneh. Cheng Yue Tong sedikit mengernyit, apakah mungkin dia memandang rendah untuk bergabung dengan Tanah Suci kita? Bagaimana itu bisa terjadi? Si Kun mendengus, meskipun Tuan Suci yang tua sudah mati, Tanah Suci kita masih merupakan kekuatan yang besar, tidak ada duanya di dunia ini. Apakah itu ketenaran atau warisan, itu jauh lebih baik daripada Soaring Heaven Sect-nya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti itu? Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Suhui tiba-tiba berkata, aku secara pribadi mengajaknya mengunjungi berbagai puncak roh Tanah Suci sambil menunjukkan kepadanya warisan Tanah Suci kita, dan meskipun dia mendengarkan dengan cermat dan menawarkan pujian, dia tidak pernah sekalipun menunjukkan keterkejutan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemuda seusianya. Menunjukkan, seolah-olah semua yang ada di matanya hanyalah awan yang berlalu. Apakah bocah laki-laki itu, calon Tuan Suci benar-benar menunjukkan reaksi seperti itu? Luo Seng bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Agung, apakah kamu tahu apa yang dia suka? Jika kamu tahu, kita mungkin bisa mencoba mendekatinya dengan menawarkan itu kepadanya. Meng Tianfei menyarankan. Tanah Suci tidak bisa berjalan satu hari pun tanpa seorang Tuan Suci, namun sudah lebih dari setahun sejak Tuan Suci yang tua meninggal. Untungnya kami telah mencari Tuan Suci masa depan dan membawanya kembali ke Tanah Suci, menyebabkan kegemparan di antara murid itu. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya kapan upacara kenaikan akan dilangsungkan dan mulai mengajukan permintaan.
Ketidakpastian tersebut bahkan mulai mempengaruhi kultivasi mereka. Situasinya tidak bisa dibiarkan berlanjut seperti ini. Ya, Yu Ying juga mengangguk. Jika kita tahu apa yang dia suka, kita bisa mempertahankannya. Paling tidak kita bisa membiarkan dia merasa memiliki tanah suci. Hanya dengan melakukan itu kita bisa menjamin kemakmuran masa depan tanah suci. Dia menyukai kekuatan. Mata Su Hui berbinar. Setelah semua pengamatan aku menemukan bahwa satu-satunya hal yang konstan bersamanya adalah pengejaran kekuasaannya. Selain itu, segala sesuatu yang lain untuknya sepertinya tidak berguna. Bahkan para pelayan yang aku kirim untuk melayaninya telah gagal menarik perhatiannya sedikit pun. Sebenarnya ada pria muda di dunia ini yang tidak menyukai kecantikan. Mata Luo Seng hampir keluar dari rongganya, seolah dia baru saja mendengar sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Apakah menurutmu semua orang seperti kamu terobsesi dengan wanita? Yu Ying mendengus dingin, ekspresinya menjadi tidak menyenangkan, menyebabkan leher Luo Seng menciut. Mungkinkah dia menyukai Yang Mulia Saintes dan melakukan tindakan seperti itu untuknya? Cheng Yue Tong tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Di hadapan wanita yang disukainya, tidak ada pria yang ingin memamerkan sisi buruknya, bahkan banyak dari mereka sering berusaha untuk tampil hebat dan heroik agar dapat menarik perhatian pihak lain. Jika itu karena Saintes Anlinger, Yang Kai bertindak demikian bukanlah hal yang aneh. Semua orang yang berkumpul di sini adalah orang yang berpengalaman dan memahami hal ini. Namun, Su Hui hanya tersenyum pahit, bukan seperti itu. Justru sebaliknya, Yang Mulia Saintes lah yang memujanya, namun dia tampaknya hanya memperlakukannya sebagai teman. Kasihan Linger, Yu Ying dan Cheng Yue Tong keduanya bergumam, merasa agak sedih. Keduanya telah mengawasi Anlinger saat dia tumbuh dewasa, jadi tentu saja mereka memiliki beberapa sentimen terhadapnya. Tuan Suci masa depan bukanlah orang biasa. Su Hui tiba-tiba berkata, aku belum pernah bertemu dengan seorang Master Alam Transenden Orde Kedua yang begitu muda sebelumnya, kan? Semua orang menggelengkan kepala. Soaring Heaven Sect, mereka telah membangkitkan seorang jenius yang langka. Tapi anehnya kita tidak pernah mendengar apapun tentang dia sampai sekarang. Pemuda yang luar biasa seperti itu seharusnya terkenal di seluruh dunia, namun entah bagaimana dia berhasil tetap tersembunyi selama ini, itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Selain itu, dia benar-benar membawa Yang Mulia Saintes dan melarikan diri dari tangan Jenderal Iblis Sueli. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia mencapai itu. Dia juga lolos dari pengejaran Saintes Nan. Bersambung.